Get him. Dan kali ini edisi Bang Iki. Oke. Kita akan coba bagi video ini dengan beberapa edisi. Cuman kali ini edisi khusus Bang Iki. Emang ya? Iya kali bro. Iya. Oke. Ini santai atau gimana sih? Santai aja. Santai. Biasanya. Kita mau bahas apa nih? Pas senang apa ya enaknya ya? Abang udah berapa lama? Oh, tentang ini tuh bang. Tentang apa? Apa? Kayak apa sih namanya bang? Jomblo. Benar. Jomblo. Abang udah jomblo berapa? 7 tahun bro. Buset. 7 tahun. Suhu. Percaya nggak percaya tapi percaya. Percaya sama Allah sih. Oke, percaya sama. Nggak, maksudnya 7 tahun. Tapi sekarang udah punya. Dan walaupun agak garang-garang gitu. Jomblo. Selama 7 tahun tuh bang. Nggak laku apa gimana? Bisa dibilang gitu. Nggak punya uang bro. Broke. Oh bang. Enggak. Jadi gimana mau cerita nggak nih apa kita bahas? Cuman sekarang pengen tahu apa gimana nih? Bahas aja kali bang ya. Bahas juga. Bahas nggak nih? Bahas aja. Bahas 1, 2, 3 sampai bahas nggak nih? Bahas. Jadi jomblo itu dari 2012 sampai 2019 7 tahun gitu. Sekarang udah jomblo dong bang? Hah? Sekarang berarti udah enggak kan? Udah enggak, dan enggak pacaran tapi berkomitmen walaupun agak renggang gitu. Ya jadi komitmen itu ternyata susah. Oke, kita jangan cerita itu dulu. Oke. Nah, Kan ini 7 tahun dulu ya. jadi 7 ya. tahun itu udah kayak 7 lapis langit dan 7 lapis bumi gitu. Seru gak sih? Enggak, jadi 7 tahun, jadi awal jomblo itu 2012. Pacaran itu cuma namanya kita apa ya? Jadi sebelum kita masuk ke ini, sebenarnya ini sedikit cerita flashback supaya ada pembelajaran. Jadi kita manusia itu kita kadang dikasih salah dulu nih baru kita bisa benar gitu. Nah, jadi proses hijrah gitu kan. Jadi di 2012 jomblo itu pacaran cuma 4 bulan. Tapi karena menurut gue nih orang yang satu setia gitu. Tapi mungkin itulah namanya perempuan ya, nggak bisa dipaksakan juga. Dan kita laki-laki juga nggak ada hak untuk terlalu mengatur atau segala macam, over banget. Dan itu nggak bagus juga untuk suatu hubungan. Takutnya nggak nyaman juga kan? Nggak nyaman juga. Sampai akhirnya 2012 itu masih SMA, dan sampai akhirnya kita berkuliah ke Bogor. Jadi itu masih kepikiran terus tuh, kenapa ya sampai seperti ini. Itu masih marah-marah gitu kan. SMA tuh kan? SMA terus mau kuliah tuh. Nah, memang sempat jadi pacaran 4 bulan, terus ada sedikit selek sampai akhirnya dia berpindah ke lain hati gitu kan. Dan di situ agak galau, frustasi, dan pada saat mau kuliah ke Bogor, terus ada sedikit kesedihan lah. Nah, sama yang di Bogor masih komunikasi, masih marah-marah sama dia segala macam, sampai akhirnya ada titik terang bahwasanya ada kata-kata untuk tidak memperjuangkan lagi gitu. Dan itu lebih baik sebenarnya, kejelasan itu tuh gitu. Sampai akhirnya udah clear tuh di situ. Di 2012 2019 2012 13 ya. 2012 2013 2014 2015 2016. Nah, itu pada saat kuliah udah clear tuh. Tapi pada 2017 2018 masih kepikiran lagi tuh pada saat udah mulai baru kerja.
Nah, ada keinginan untuk kembali lagi tapi sadar diri nih dengan kemampuan dan segala macam. Terus 2019, nah ada nih seseorang. Nah, seseorang Mulai mengisi tuh. Nah, mulai mengisi. Sebenarnya kalau kita ngambil pelajaran dari jomblo 7 tahun dulu nih. Iya. Pertama, ternyata kita dalam usia yang bisa dibilang apa namanya, kayak cinta-cinta monyet itu, Usia remaja lah ya. remaja. Yes, di situ kita benar-benar, ini buat anak-anak SMP SMA nih ya, kita coba berada di lingkungan yang baik dulu. Nah, lingkungan yang baik, terus kita berusaha belajar mengontrol diri. Kemana nih arah kita nih? Nah, ketika kita bisa mengontrol, mengarahkan diri kita, itu modal kita gitu untuk bisa mencapai atau menjalankan step-step berikutnya. Nah, kalau gue sih dulu berpikir gue nggak mau pacaran, tapi apa sih bentuk lain yang apa namanya untuk kita bisa mengagumi seseorang. Senang lah ya. Nah, senang. Nah, sampai akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri mengatakan suka gitu. Ternyata apa ya namanya, ya walaupun ada istilah yang apa, pengagum rahasia atau bagaimana gitu kan, sampai gue berani ngungkapin. Dan ternyata pada saat menjalani, ada perasaan kita sebagai laki-laki itu takut kehilangan. Iya benar sih. Tapi di usia segitu kita memang benar-benar labil. Kita belum berpikir ke arah yang kita bekerja nih, karena semua itu butuh mental, butuh finansial yang bagus, butuh apa namanya, bentuk menerima apa adanya yang bagus gitu. Dan sampai akhirnya kita harus saling paham antara kita dengan yang lainnya. Dulu masih pacaran buat senang-senang aja. Nah, buat penyemangat tuh. Tapi ternyata banyak teman-teman di luar sana tuh yang apa namanya itu, di luar kontrol gitu loh. Di luar kontrol aja. Jadi apalagi yang perempuan-perempuan tuh. Nah, itu yang benar-benar menjadi sebuah kesedihan sebenarnya tuh. Nah, pembelajaran di sana tuh. Jadi kontrol diri kita pada saat kita SMP SMA itu benar-benar dilatih. Iya. Nah, cobalah berada di lingkungan yang baik. Dan kedua poinnya, ternyata setia itu nggak mudah. Bener Pak. Nah, Setia aku nggak mudah. Kalau orang bilang setia itu setiap tikungan ada, itu enggak, itu istilahnya plesetannya. Iya. Tapi ternyata setia itu Tapi benar juga. enggak. Setia itu ternyata kita laki-laki kita berusaha menjadi seorang yang setia dan bertanggung jawab. Gitu. Jadi ketika kita jadi seorang yang setia, itu tandanya kita bisa menerima pasangan kita tuh apa adanya, dan kita ketika kita bertanggung jawab, kita bisa bukan menuntut ya, tapi menuntut pasangan kita tuh agar tetap pada koridornya gitu. Jadi kita nih sejalan gitu tuh, satu frekuensi gitu. Walaupun beda pemikiran tapi frekuensinya sama. Iya. Gitu aja. Nah, pada saat kuliah berlangsung waktu, ternyata hubungan makin jauh tuh kan. Jarak tempuh tuh, udah kayak rumus matematika bro. Maksudnya jarak tempuh dan apa tuh, jarak tempuh dan segala macam itu mempengaruhi juga lah rasa kepercayaan, kegelisahan segala macam. Kadang fokus kita bisa hilang gitu. Nah, dari situ banget belajar, oh ini loh kelemahan saya atau kelemahan gue tuh nggak bisa dikecewain. Tapi dulu abang LDR apa gimana? Jadi kita tuh yang hubungan intensnya cuma 4 bulan, jadi kesananya itu 7 tahun itu udah nggak kepikir, maksudnya udah nggak terarah lagi tuh, maksudnya tidak ada kejelasan. Gimana gitu?
nggak ada hubungan 7 tahun tapi tetap kepikiran, tetap bisa marah-marah gitu. Masih komunikasi tapi tetap bisa marah-marah gitu. Nah jadi ternyata di usia segitu kita belum bisa nih menentukan mana yang ke arah kemana nih hubungan itu. Ternyata bagi teman-teman yang SMP atau SMA, ternyata semua itu butuh kontrol diri. Ya belum saatnya lah, belum saatnya. Kenakalan remaja sih biasanya. Apa? Kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja itulah yang hilang kontrol tadi, jadi labil tadi tuh, labil. Jadi dia tidak berada di lingkungan yang baik nih. Dia terjerumus sampai akhirnya dia nggak sadar. Endingnya jadi malah merusak. Nah, endingnya merusak. Nah, makanya makanya bikin alhamdulillah juga tuh cuma 4 bulan yang itu rumah kita deketan segala macam dan orang tua kita saling kenal gitu. Dan itu yang menjadi satu hal yang menjadi pembelajaran gitu. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, berpindahnya perjalanan hidup. Nah udah nemu nih sekarang nih masih di satu kota atau alhamdulillah satu kota nih, dan alhamdulillahnya udah komitmen. Tapi di situ ada pembelajaran lagi tuh, jadi pembelajaran. Ya, di step itu memang ada pembelajaran tuh. Jadi beda stepnya memang. Jadi ketika kita di fase-fase atau usia tertentu, kita ada pembelajaran tuh. Dan pada saat sekarang ini pembelajarannya lebih kepada kita benar-benar mempersiapkan lah. Mempersiapkan etikat baik kita kepada seseorang gitu. Dan itu ternyata nggak mudah, karena menikah itu dalam Islam itu kan ibadah. Dan menyatukan dua keluarga yang berbeda. Nah itu kan maksudnya berbeda budaya atau kebiasaan segala macam. Dan itu kita nggak bisa memaksakan seperti ini gitu. Tapi malah sekarang nikah muda kan banyaknya. Nikah muda bagi yang bagaimana ya, mungkin mereka secara nikah tuh ada 3 nggak bang? Iya. Apa aja tuh? Nggak tahu. Kalau misalnya mampu, Iya. Kan Sudah. Tapi kadang saya muda-muda gini karena nafsu juga nggak sih? Kalau menurut pandangan abang gitu. Sebenarnya jadi kalau nikah itu kan ibadah. Dan nikah itu ibadah, dan mungkin bagi yang sudah menikah muda mereka sudah cukup secara mungkin mental, fisik atau finansial segala macam. Dan ketika seseorang itu memutuskan untuk menikah, berarti dia sudah melaksanakan ibadah, menyempurnakan dirinya untuk hidup bersama dengan memataskan dirinya. Jadi di pembelajaran di umur sekarang ini benar-benar kita mempersiapkan mental, finansial, fisik, dan juga ternyata di milenial sekarang ini Jin, itu nggak mudah gitu. Iya kan. Dalam kondisi lapangan pekerjaan yang susah gitu kan, dan finansial secara global juga terguncang gitu kan, dan juga tidak semudah itu kita punya mental atau pemikiran yang bisa menerima pasangan itu apa adanya. Iya. Serius banget bro, bukan ya maksudnya itulah nggak semudah yang dibayangkan. Iya. Gimana sih? Udah siap belum Din? Di usia berapa? Sekarang 20. Iya. Sekarang 20 nih ya. Di fase-fase 25, 26 nanti apa udah siap? Udah mikir atau udah buat planning tersendiri belum sih? Udah sih. Lulus nih bang. Kan 2 tahun lagi lah ya. 21, 22 lah ya. Lulus. Ya lama-lama kerja lah. Nah, iya. Tapi kalau misalnya kalau nikah mau 24, 25 lah bang. Siapa nih kan? Rencana, iya. Oh rencana. Itu rencana ya. Iya. Terkadang baru udah punya rencana tuh. Dulu punya rencana menikah itu di usia 25. Ternyata Allah belum kasih nih gitu. Masih ditunda. Mungkin orang tua mungkin mengharapkan ini. Nah kita gini aja. Ketika kita menikah kita juga
mengharap restu dari ridho orang tua. Iya bang. Nah, ya ketika ridho dan restu orang tua itu lancar, insya Allah rezeki kita bakal lancar gitu. Iya. Gitu. Namanya restu orang tua ya. Nah itu harus berpikir lah. Jadi sekarang udah punya belum? Apa? Udah punya belum? Udah, alhamdulillah ya. Oke. Tapi bukan nggak usah pacaran lah. Itu Iya. komit lah ya. Iya. Komit ya. Iya. Jadi apa ya? Ya itu pembelajaran yang kita bisa share di edisi Bang. ya. Mungkin itu aja kali ini. Itu aja bang. Ada yang mau ditanya ini ya, semoga ini menjadi pembelajaran Iya sih. untuk kita ke depannya Depannya untuk gitu. semuanya. Ya ini bukan apa ya, curhat atau gimana kali, tapi ini pembelajaran yang benar-benar kita bisa maknai lah. Tapi bang selama 7 tahun nih bang, bang nggak temen iri nggak gitu? Ada perasaan, Ya, tapi kita lebih sadar lagi kepada kemampuan diri kita. Kita iri, maksudnya bukan iri, kok temen seperti ini ya, tapi itu mengajarkan kita lagi tuh. Iya. Kita bercermin nih, oh kita kesanggupan kita masih sampai sini, kita masih belum bisa nih seperti mereka. Tapi dari hal itu mungkin Allah bakal ngasih yang lain nih. Iya lah yang lebih terbaik pak. Gitu. Percaya sama rencananya lah ya. Itu dia. Ya udah. Oke. Mungkin itu aja kali ya. Kalau pengen yang tanya-tanya di komen aja kali bang. Ya like, comment, and subscribe bro. Subscribe dan nonton doang. Subscribe bro, mohon bro. Ya mungkin di edisi berikutnya kita akan kulik nih, atau kita bakal dengerin edisi Fajri. Ya mungkin sesuatu yang menarik juga. Semoga ya, semoga. Oke, jadi Tapi kalau nggak menarik ya tarik lah ya, jangan terputus. iya. Nggak lucu sih. Nggak lucu banget, nggak lucu. Oke, finish. Bye, like, comment, and subscribe. Subscribe dan cuma ditonton aja. Dead him man, dead him. Oke. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.